Jadi teman-teman yang ketinggalan pertemuan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, bisa cek di YouTube channelnya English Studio. Di sini udah ada webinar kita, webinar dari part 1, part 2, dan part 3. Jadi tetap bisa mengikuti untuk informasi pembuatan dokumen beasiswa untuk apply Australian Awards Scholarship. Dan untuk feedback untuk notulensinya juga bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman cek aja Instagramnya di English Studio juga. Halo Miss Vivin. Halo Miss Marisa. Tolong kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, karena sebentar lagi kita akan memulai sesi webinar kita pada hari ini. Halo Mr. Kevin. Okay. Teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sudah memasuki jam 3, jadi kita mulai saja webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore semuanya. Apa kabar teman-teman di weekend hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik. Dan untuk materi-materi sebelumnya tentang yang sudah disampaikan oleh Mbak Yunita tentang pembuatan CV dan juga supporting statement, dan akan dilanjutkan pada hari ini untuk pemberian feedback dari penugasan sebelumnya yang telah diberikan oleh Mbak Yunita. Dan langsung saja, karena waktu kita terbatas, mungkin Mbak Yunita, saya persilahkan untuk mengambil alih sesi webinar kali ini. Ya, terima kasih Kak Dini. Suara saya jelas ya? Ya. Oke. Jadi saya kemarin sudah terima 6 motivation letter yang dikirimkan langsung ke saya. Jadi kurang lebih untuk tiap motivation letter itu saya akan bahas sekitar 5 menit. Jadi kalau misalnya saya sudah bahas motivation letternya, nanti teman-teman yang motivationnya saya bahas juga bisa langsung tanya setelah saya memberikan masukan. Jadi seperti itu ya, sama seperti terakhir waktu kita CV dan ini referee report. Jadi saya mulai, mungkin saya bisa dijadikan host, jadi saya bisa share screen Kak Dini atau jadi yang pertama itu dari Kak Vivin. Kak Vivin ada di sini? Ya, ada Kak. ya. Jadi oke. Saya share dulu Kak Vivin. Oke. Kelihatan ya?
Ya Kak, kelihatan. Oke, jadi kemarin itu, jadi tiap peserta mengirimkan satu pertanyaan yang kira-kira menurutnya agak tricky untuk dijawab, kemudian kita bahas bersama-sama. Jadi untuk Kak Vivin sendiri itu dia sepertinya menanyakan untuk pertanyaan ketiga, how have you contributed to solving a challenge and to implementing change or reform? Saya ke sedikit bagian teknisnya dulu, kita lihat ada berapa karakter, karena terakhir itu maksimal 2.000 karakter. Nah, saya nggak tahu apa, mungkin ini mungkin harus sedikit diubah ya Kak Vivin, karena kalau dengan space, ini jadinya 2.186 karakter. Karena maksimal kan kita itu 2.000 karakter. Tapi mungkin nanti akan ada sedikit perubahan ketika Kak Vivin edit. Jadi untuk pertanyaannya itu sendiri, how have you contributed to solving challenge? Oke, jadi di sini Kak Vivin itu menjelaskan ketika organisasinya mengadakan leadership training. Pertama-tama mungkin Kak Vivin, awalnya Kak Vivin harus menunjukkan posisinya Kak Vivin itu apa di sini? Apakah ketuanya kah? Atau anggota atau apa? Mungkin misalnya anggota bidang kesekretariatan atau anggota bidang seksi acara. Jadi mungkin pertama kali jelaskan itu. Kalau mau lebih clear formatnya, yang pertama kapan kegiatan itu dilaksanakan, misalnya during my last year in university, atau tahun kedua saya di universitas, atau kapan. Jadi timeline-nya dijelaskan terlebih dahulu, kemudian yang kedua, kegiatannya apa. Jadi misalnya di tahun kedua saya di bachelor degree, ada kegiatan leadership training yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan di kampus. Kemudian saya ikut sebagai panitia di bidang seksi acara, atau misalnya saya ditunjuk sebagai ketua bidang seksi acara. Sebagai ketua bidang seksi acara, saya bertanggung jawab, I'm responsible for, dijelaskanlah tanggung jawabnya apa. Kemudian baru move ke masalahnya kenapa nih, atau problem yang dihadapi ketika kegiatan itu terjadi apa. Jadi mungkin baru bisa move ke sini ya. Ini bisa nih untuk control you should handle 100 of people. Jadi ini sudah bisa dimasukkan ke tanggung jawabnya Kak Vivin ketika masuk ke kepanitiaan tersebut. Kemudian move ke masalah utama yang ingin dibahas di pertanyaannya. Jadi masalahnya adalah you cannot pay the trainers karena masalah keuangan kan. Kemudian manajemen skill-nya. Jadi dijelaskanlah misalnya yang masalah pertama adalah karena ternyata ada masalah ketika bendaharanya itu tidak membayarkan gaji trainernya. Dijelaskan kenapa itu bisa terjadi. Nah, kemudian setelah itu jelaskan posisinya Kak Vivin. Di saat itu, posisinya Kak Vivin di saat itu ngapain? Misalnya sebagai ketua seksi acara, saya harus berkomunikasi langsung ke trainernya, menanyakan membicarakan masalah pembayaran itu, dan sebelum akhirnya kami mencari funding untuk membayar dia. Jadi bisa dijelaskan benar-benar posisi Kak Vivin ketika kegiatan itu atau ketika masalah itu datang, Kak Vivin itu apa yang Kak Vivin lakukan untuk cope masalahnya. Nah, kemudian bisa dijelaskan juga nih management skill. I realize from this event that management skills is really crucial. Kemudian dijelaskan kenapa crucial. Karena kalau saya harus manage 100 of people, itu benar-benar demanding. Karena pastinya semua 100 of people ini punya 100 of
opinions also kan. That's why you realize that management skill is important. As well as, for example, Kak Vivin bisa tambahin nih communication skills-nya juga gimana. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau mungkin di situ aja, maksudnya di bagian ini Kak Vivin tidak perlu sampai benar-benar tiap pertanyaan yang ini dijawab, which people you work with, how and what creative method were used. Ini kan Kak Vivin mau menjawab bagian implementing change or reform ya. Jadi saya rasa dengan lebih mendeskripsikan masalah yang di bagian ini tadi, itu I think is enough. Kak Vivin sudah bisa menjelaskan mengenai fungsinya Kak Vivin sebagai, let's say, anggota bidang tertentu atau sebagai ketua bidang, terus jelaskan mengenai manajemen skill, terus Kak Vivin juga sudah bisa menjelaskan mengenai communication skill. Jadi dari satu masalah ini, itu I think is enough. Mungkin ada pertanyaan Kak Vivin? Iya Kak, terima kasih atas feedback-nya. Pertanyaannya, ini berarti setiap dari pertanyaan Modlet yang ada di AS itu kalau bisa satu case yang di breakdown, gitu Kak? Tidak juga, karena seperti pertanyaan yang pertama kan, how did you choose your proposed study? Itu bisa beberapa case, misalnya yang pertama, Kak Vivin lakukan penelitian dengan cari di websitenya, cari di QS rankingnya, cari di brosurnya, kemudian tanya-tanya ke senior, atau tanya-tanya mencari tahu dengan menanyakan langsung ke dosennya. Jadi bisa juga seperti itu. Tapi karena ini case-nya adalah solving a challenge, jadi spesifik kalau bisa satu kegiatan yang Kak Vivin jelaskan masalahnya apa di situ dan apa yang Kak Vivin lakukan untuk menyelesaikan masalah saat itu. Lalu Kak, sebenarnya itu ini kan panjang sekali kan pertanyaannya. Makanya saya bagi dua. Jadi yang pertama itu solving challenge dan yang kedua itu how the way to implementing the change gitu Kak. Jadinya saya bingung untuk mengcombine dua-duanya itu. Maksudnya kan solving challenge-nya adalah awalnya komunikasinya itu satu arah. Implementing change-nya adalah akhirnya komunikasinya menjadi dua arah. Jadi ada perubahan dalam kegiatan itu. Misalnya itu bisa juga, maksudnya itu sudah termasuk menjawab pertanyaannya itu. Contribute to solve a challenge and to implement change. Bisa jadi itu di implementing change itu bisa ditaruh di akhir ya Kak? Sebagai ya bisa ditaruh mungkin sebagai conclusion-nya, penutupnya kan bisa juga seperti itu Kak. Iya, paham. Terima kasih Kak. Ya. Jadi itu untuk yang pertama ya. Next. Kak Gusti, ada Kak Gusti? Ada Kak. Oh ya. Oke, jadi ini untuk kalau Kak Gusti, sorry. Jadi pertanyaannya itu untuk menjawab yang pertama ya, how will the proposed study contribute to your career? Oke, jadi di sini kita pas 2000. It's one of the long-term objective. Secara umum sih Kak Gusti sudah strukturnya sudah ini ya. Cuman mungkin yang di bagian ini, the opportunity of working, di bagian ini bisa dimasukkan di pertanyaan yang terakhir Kak. How would you, 3 yang bisa diimplementasikan
knowledge atau skill yang bisa diimplementasikan ketika selesai studi ya. Karena kan di sini bisa dimasukkan opportunity of working with many leading scientists, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, mungkin Kak Gusti bisa menambahkan lebih spesifik ke universitas yang Kak Gusti mau apply. Kak Gusti sudah cari sebelumnya Jadi mau apply yang di itu universitas gimana? pertanyaan yang menjawab universitas kan saya mentionnya di pertanyaan yang pertama, Kak. Jadi kan di pertanyaan pertama belumnya udah saya tulis, Oh, saya iya, pilih iya, dua, iya. Adelaide sama UWA. Tapi programnya sama, Petroleum Mhm. Geoscience. Terus yang di pertanyaan kedua, saya fokus ke secara umum aja, program Petroleum Geoscience itu nanti akan ngasih saya apa aja gitu. Ya, oh ya, karena ini how will the proposed study ya. Iya. Jadi mungkin cuman ini yang dipotong sedikit. Terus mungkin Kak Gusti bisa nambahin spesifik lagi saja mengenai program-program yang ditawarkan nantinya di di kampusnya, misalnya di kampusnya apakah ada semacam Kak Gusti bisa langsung terjun ke atau semacam kayak KKN mungkin ya. Kalau misalnya ada program-program seperti itu, program tambahan dari universitasnya, Kak Gusti bisa jelaskan di situ. Jadi kan itu bisa menjadi unik juga kan, karena misalnya di Indonesia nggak ada nih hal seperti ini. Jadi saya juga bisa belajar langsung seperti apa sih secara langsung melihat sebagai geologis itu gimana sih terjun secara langsung di medannya seperti apa, mungkin lebih seperti itu. Nah, untuk di part terakhir ini saya sarankan masukkan di pertanyaan terakhir saja sih Kak Gusti. Tapi secara umum overall it's already sudah menjawab pertanyaan, Kak Gusti sudah memasukkan programnya seperti apa, for example yang integrated class, jadinya Kak Gusti bisa implement itu di mana, mungkin seperti itu. Oke Kak, saya mau tanya, sebenarnya yang part kemarin itu saya sempat tanya-tanya juga sama beberapa awardee, terus jadi sebenarnya memang ada beberapa yang suggest untuk memasukkan terkait dengan mendapatkan networking. Iya, Nah, iya. apakah networking yang kita dapatkan itu hanya bisa dieksplor di pertanyaan terakhir atau bisa kita bawa dari pertanyaan kedua sampai pertanyaan terakhir ya Kak? Jadi karena kan kalau misalkan di program saya itu cuma setahun, jadi kalau misalkan saya cuma bilang explore secara coursework-nya aja kayaknya impossible untuk mendapatkan yang banyak gitu karena kan 1 tahun itu sangat singkat gitu. Iya, iya benar-benar. Kalau sesuai pertanyaannya sih kayaknya kalau misalnya oh iya berarti maksudnya Kak Gusti mau menunjukkan kalau nantinya karena kan di sini adalah propose tadinya ya. Jadinya mungkin lebih spesifik aja Kak. Nantinya networking seperti apa sih yang secara langsung berhubungan atau connect dengan karir yang diinginkan ke depannya. Jadi kan kalau kayak ini masih apa ya, masih terlalu umum mungkin ya. Mungkin misalnya saya bisa bertemu dengan teman-teman yang sudah expert di sana yang bisa membantu saya nantinya untuk mengembangkan program, let's say program apa di Indonesia yang nantinya Kak Gusti mau ajukan. Nah, tapi kalau saya rasa untuk networking mungkin cuma bisa dijawab di propose contribute to your career sama pertanyaan keempat. Karena yang pertanyaan pertama kan itu lebih ke arah gimana Kak Gusti cari tahu tentang university atau course-nya. Jadi kayaknya tidak begitu bisa masuk, apalagi untuk pertanyaan yang ketiga ya, karena itu berdasarkan pengalaman. Mungkin seperti itu Kak Gusti. Oke Kak, siap Kak. Makasih banyak buat inputnya. Thank you. Kak Yunita. Ya, Kak Vivin. Boleh bisa dijelasin nggak Kak, gambaran dari pertanyaan ini tuh isinya mengenai apa aja sih gitu? Makasih.
Oke, jadi intinya adalah bagaimana program yang teman-teman ambil itu nantinya akan berdampak atau memiliki efek ke karir yang teman-teman mau capai ke depannya. Let's say saya benar-benar tertarik dengan assessment and evaluation. Sebelumnya saya sudah pernah, let's say, membuat assessment kecil-kecilan untuk sekolah saya, tapi saya merasa itu belum cukup, sehingga ketika saya taking my master degree specifically di assessment, saya bisa tahu lebih banyak mengenai assessment and evaluation. Kemudian mungkin Kak Vivin juga bisa menyebutkan program-program atau course yang ditawarkan di universitas tujuannya, Kak Vivin. Jadi kalau course-nya apa saja di situ jelaskan. Dari course yang rencananya akan Kak Vivin ambil, itu nantinya akan berdampak seperti apa ke karirnya ke depan. Misalnya kalau saya mengambil beberapa course ini, ke depannya saya bisa saya berencana untuk mengembangkan tim assessment and evaluation yang di mana saya bisa mengevaluasi sekolah-sekolah dalam cakupan yang lebih luas lagi. Mungkin seperti itu, Kak Vivin. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke. Next, Kak Renaldi Fredian. Kak Renaldi, ada? Yes, Miss. Oh iya. Oke, untuk Kak Renaldi, it's a really great idenya ya tentang artificial intelligence untuk dipasangkan di agriculture. Mungkin Kak Renaldi bisa memulai dengan Indonesia is a big country with a lot of resources. Mungkin Kak Renaldi bisa menambahkan saya tertarik mengimplementasikan artificial intelligence untuk mengoptimalkan yang agriculture-nya. Jadi dijelaskan kenapa mengambil artificial intelligence dan hubungannya dengan agriculture. Terus, ini let me check. Mungkin bisa lebih dijelaskan sedikit mengenai program studi yang ditawarkan di kampusnya, for example, berhubungan dengan artificial intelligence dan bagaimana itu bisa dikonekkan ke agriculture di Indonesia, Kak Renaldi. Jadi lebih mungkin Kak Renaldi bisa coba research lagi mengenai program studinya dan bagaimana program studi itu berikan practical example bagaimana course-nya bisa diaplikasikan di agriculture dan apa yang Kak Renaldi rencanakan nantinya. Misalnya ada course tentang saya tidak begitu tahu ya tentang artificial intelligence, mungkin tentang climate forecasting. Jadi lebih dijelaskan lagi bagaimana, karena di Indonesia cuacanya itu climate forecasting-nya belum terlalu bagus, sehingga kadang agriculture-nya itu kita bisa betul-betul loss karena orang-orang tidak tahu, bulan depan atau 2 bulan ke depan itu waktu yang baik atau waktu yang tidak baik untuk menanam sesuatu. Jadi lebih explain ke practical example dari
program studi yang ditawarkan. Ya, Miss, mau tanya, menurut Miss, di sini saya mencantumkan karir itu udah clear atau belum? Karirnya sih lebih spesifik. Ini sudah jelas kalau Kak Renaldi mau mengembangkan AI ke agricultural production, it's already clear. Tapi kalau misalnya Kak Renaldi mau menghubungkan itu dengan kerjaan Kak Renaldi yang sekarang, itu juga bisa. Karena kan this is not really, ini belum terlalu jelas sekarang ini apakah Kak Renaldi masih mau mengembangkan itu untuk independen atau nantinya mau diaplikasikan ke tempat kerjanya yang sekarang. Kalau memang mau ditambahkan biar lebih jelas, mungkin bisa dijelaskan di awal. Sekarang saya kerja di ini, tapi saya menghadapi masalah nih dengan hal-hal seperti ini. Jadinya saya tertarik kalau ke depannya saya bisa mengembangkan ini di tempat kerja saya. Kalau secara umum gambarannya sih sudah jelas. Kalau Kak Renaldi mau mengaplikasikan AI untuk agriculture production. Oke. Nah, kalau misalkan ditarik ke pekerjaan saya kan sekarang masih belajar IELTS nih, belum nyentuh AI lagi. Itu gimana ya? Mungkin yang sebelumnya saja, Kak. Terakhir pernah ada hubungannya AI dengan agriculture, pekerjaan sebelumnya mungkin Ya, atau project sebelumnya. Skripsi sih, bukan pekerjaan. Ya, skripsi. Ya. Ini dari skripsi saya. Mungkin ditulis saja seperti itu. Sebelumnya saya itu sudah melakukan skripsi seperti ini, tapi itu kan baru skripsi, belum. Jadi bisa dijelaskan seperti itu juga Kak Renaldi. Sebelumnya saya skripsinya tentang ini. Itu sudah dapat respon baik dari dosen pembimbing atau dosen yang evaluasi waktu itu. Tapi saya belum pernah punya kesempatan untuk benar-benar secara langsung aplikasikan itu di agriculture. Mungkin lebih seperti itu. Jadi kedepannya kenapa saya mau taking a master degree, karena saya akan punya opportunity secara langsung menggunakan itu first hand. Saya bisa learn secara langsung gimana mereka aplikasikan AI ke agriculture, meskipun nantinya mungkin tidak sesuai, karena pastinya agriculture-nya kita dengan mungkin cuaca dan sebagainya tidak sesuai, but mungkin Kak Renaldi bisa jelaskan, tapi saya optimis nih, apalagi dengan Indonesia yang belum begitu belum begitu familiar dengan AI dan agriculture, hubungannya antara AI dan agriculture. Saya yakin kalau ke depannya ini bisa menjadi peluang, mungkin bisa dijelaskan seperti itu Kak Renaldi. Ya, baik, siap. Terima kasih. Oke. Berikutnya Faizal Reza. Ada? Kak Faizal Reza. Belum masuk mungkin, Miss. Boleh di-skip dulu. Oke. Saya tutup dulu yang Kevin. Ada, Miss. Oke, Kevin. Untuk Kak Kevin, sepertinya ini sudah lebih dari 2.000 karakter. Mungkin nantinya bisa dipotong sih, that's okay. Oh iya, Kak. Ya, Kak Kevin, how did you choose your course and institution? Kalau ini, sebenarnya saya rasa Kak Kevin bisa masukkan ini itu di pertanyaan kedua. Oh iya. Karena kan jelaskan apa masalah di Indonesia, kemudian rencananya setelah, tapi mungkin lebih di ini lagi ya, di-cut lagi sedikit. Jadi masalahnya apa di Indonesia, kemudian rencananya setelah taking this
this course atau program studi ini mau mengembangkan apa sih di Java and Lombok Island? How do you choose? Ini pertanyaan lebih sama dengan kayak ini, my future goal in master program can contribute. Memang agak tricky karena mungkin maksudnya Kak Kevin mungkin tujuannya adalah mau menunjukkan kalau program studinya itu Kak Kevin mempertimbangkan program studinya ya? Iya. Ya. Jadi mungkin saya sarannya Kak Kevin bisa mulai dari di bagian sini saja. Studying in Australia is my dream. Jadi jelaskan ketika Kak Kevin mau memilih course-nya atau institusinya, Kak Kevin melihatnya based on QS of university ranking. Kemudian langsung dijelaskan mungkin setelah ini langsung masuk ke university-nya. Jadi I choose University of Adelaide dengan Queensland itu karena rankingnya mereka yang kedua university ini peringkat kesekian berdasarkan QS ranking. Kemudian setelah itu Kak Kevin mungkin engineering-nya. Di marine engineering itu ditawarkan program studi untuk let's say menganalisis atau memanage mengenai marine. Makanya Kak Kevin tertarik. Oh iya. Kalau ini the cooperation ini Kak Kevin bisa masukkan di part terakhir, implementasinya apa nantinya ke depannya. Jadi mungkin susunannya Kak Kevin bisa menjelaskan mengenai ketertarikan Kak Kevin di universitinya berdasarkan QS ranking, kemudian masuk ke program studi yang ditawarkan di universitinya. Nah, mungkin nanti bisa dipotong dipotong di beberapa part, misalnya program studi yang ditawarkan adalah Management of Marine. Kemudian dampaknya apa nanti? Mungkin bisa lebih seperti itu. Jadi biar lebih terurut aja ininya. Jadi di part ini mungkin Kak Kevin bisa masukkan ke part pertanyaan kedua tentang how will the proposed study contribute to your career. Jadi Kak Kevin mau develop coastal regions. Nah, ini yang mungkin juga bisa dimasukkan dihubungkan dengan program studi yang ditawarkan. Jadi mungkin Kak Kevin lebih coba research lagi di Uni of Adelaide atau University of Queensland, course-nya apa saja di situ, dan kenapa Kak Kevin tertarik dengan course yang ditawarkan oleh dua university itu. Kemudian mungkin Kak Kevin juga bisa tambahkan, let's say Kak Kevin mau spesifik nih fokus ke University of Adelaide atau Queensland, Kak Kevin juga bisa tambahkan kalau saya memilih kedua university ini karena I realize kalau saya butuh lingkungan yang lebih kondusif untuk belajar. Untuk Adelaide dan Queensland mungkin kotanya itu tidak terlalu besar, dan saya merasa setelah mencari tahu lebih spesifik lagi mengenai let's say letak universitinya, bagaimana keadaan sekitarnya, bagaimana
mungkin organisasi-organisasi yang ada di sana, makanya mungkin Kak Kevin lebih memilih University of Adelaide dan Queensland, karena mungkin Kak Kevin juga bisa tambahkan, meskipun let's say ada university lain dengan ranking program marine engineer yang lebih tinggi, tapi Kak Kevin merasa kalau lingkungan atau environment di University of Adelaide dan University of Queensland itu lebih sesuai dengan keadaan atau bagaimana Kak Kevin biasanya belajar atau kondusifnya seperti gimana. Mungkin seperti itu Kak Kevin, ada yang mau ditanyakan? Oh, berarti nggak perlu ini dulu ya? Kayak nggak perlu jelasin background-nya dulu, terus baru masuk ke alasan yang ngambil universitas gitu nggak ya? Bisa juga kalau misalnya, tapi tidak usah terlalu banyak. Jadi bisa dijelaskan di bagian ini Kak. Sebelumnya saya taking bachelor of apa. Spesifiknya ketika saya tesis itu saya spesifik ke bagian apa. Makanya saya memang punya ketertarikan di bidang ini. Lalu kemudian bisa masuk ke university-nya. Karena mungkin jurusan sebelumnya menjadi salah satu consideration. It's one of my consideration for choosing university and also program for my master degree. Jadi mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Kemudian setelah itu masuk, kenapa pilih Uni Adelaide? Karena rankingnya. Queensland juga rankingnya seperti ini, program yang ditawarkan seperti ini. Dan memang searah atau berhubungan dengan my previous prior knowledge, mungkin seperti itu Kak Kevin. Oke Kak, makasih itu aja. Oke. Kemudian yang terakhir Kak Esther. Ya, ada saya. Ini yang nomor 1 dan 3 dulu ya, yang 2 belum siap itu kayaknya. Oke, that's okay. Sebenarnya idenya sudah ini ya Kak Esther, tapi mungkin lebih ke penulisannya saja, nanti lebih di flow-nya diperbaikin. Dimulai, mungkin Kak Esther bisa mulai dengan when I am looking for the university, saya mencari tahu mengenai rankingnya, kemudian program yang ditawarkan di university tersebut. Berdasarkan penelitian atau research kecil-kecilan yang sudah saya lakukan, I find that University of Melbourne itu is number 1 in Australia and number 31 in the world. Jadi mungkin Kak Esther bisa menambahkan opening dulu sebelum langsung ke University of Melbourne is highly regarded. Jadi jelaskan dulu consideration ketika memilih course atau institutionnya itu apa. Jadi bisa dijelaskan berdasarkan ranking dan berdasarkan program studi yang ditawarkan. Kemudian masuk ke bagian rankingnya seperti apa. Lower cost bisa juga mungkin dijelaskan saja. Sedikit dijelaskan, kan di sini cuma ada satu kalimat nih, this is one of the city with the lower cost comparing to the other cities. Jadi dijelaskan kenapa ini menjadi consideration pemilihan university gitu. Apakah karena kalau misalnya saya biasanya tidak, saya lebih suka lingkungan belajar di mana saya bisa berinteraksi dengan banyak orang. Makanya saya memilih University of Melbourne karena ini terkenal sebagai city of apa gitu misalnya, di mana apalagi misalnya di Melbourne itu kita tahu ada perpustakaan yang cukup besar di mana saya bisa langsung
sharing dengan orang yang lebih luas, mungkin lebih seperti itu. Jadi dijelaskan lebih rinci. Jadi kalau yang lower cost-nya nggak perlu dijelaskan ya, karena biaya hidup di sana sekian dibanding kota lain gitu nggak perlu ya, Miss? Ya, mungkin lebih dijelaskan tentang tipikal, misalnya nanti kalau kondisi belajarnya Kak Esther seperti apa Kak Esther yang sukanya, terus jelaskan di sana itu sudah terdukung. Itu mendukung di sana. Jadi misalnya perpustakaannya besar, ada komunitas di mana Kak Esther bisa saling share, especially di masalah public health. Misalnya seperti itu. Jadi mungkin maksudnya lebih apa ya? Lebih spesifik daripada menyebutkan lower cost. Karena sepertinya kalau lower cost Melbourne, kalau Unimob karena dia kan di kota besar ya. Ya, kecuali let's say kampusnya sih bilangnya kalau mereka dibandingkan kota lain mereka lebih itu. Jadi kan saya research dari info session mereka bilangnya seperti itu gitu. Itu termasuk di dalam data yang perlu disampaikan atau enggak ya? Atau lower cost enggak perlu? Oh, public health-nya itu sendiri dia kampusnya bukan di kampus utama, bukan di Melbourne-nya. Oh, ya kan? Maksudnya karena kan biasanya ada kampus utama, ada yang agak di daerah. Nah, mungkin dicari saja mungkin Kak Esther, karena saya tidak begitu, I'm not really sure about that. Mungkin kalau memang itu dimasukkan sebagai consideration di webnya, mungkin dijelaskan seperti itu berdasarkan webnya. Jadi Kak Esther jelaskan lower cost ini berdasarkan apa? Apakah berdasarkan research, berdasarkan tanya dengan orang lain? Karena kalau saya sendiri yang baca nih, misalnya saya kan bisa bilang, lah Melbourne kan itu kota besar, sepertinya Adelaide lebih ini deh, cost-nya lebih apa ya? Lebih lower daripada Melbourne deh, mungkin seperti itu. Jadi mungkin dijelaskan. Oke. Baik. Iya, ini jadi Kak Esther kan, kenapa saya highlight di bagian ini, karena saya rasa Kak Esther bisa juga memasukkan ini ke how will the proposed study to contribute to your career, atau di pertanyaan terakhir implementasi ke depannya, bagaimana Kak Esther mau develop region, especially karena kan ini kayaknya di Papua ya. And I think it's a really good point. Jadi ya, mungkin Kak Esther bisa. Itu yang bikin saya bingung, makanya nomor 2 tuh kenapa mirip sama nomor 1 ya, jadi saya bingung. Memang kadang ada poin-poin yang mirip, tapi bedanya itu bagaimana Kak Esther nanti elaborate atau lebih spesifik. Misalnya kalau ini kan cuma disebutkan nih, saya rencananya mungkin bisa dijelaskan program studi yang ditawarkan di Unimap. Misalnya, karena kan saya, misalnya Kak Esther bisa menuliskan, saya memilih course-nya yang nantinya bisa membantu saya in term of planning, implementing, and monitoring and evaluating public health. Terus dijelaskan program studi atau course yang ada di Master of Public Health di Unimap yang berhubungan dengan ini. Misalnya kalau bawahnya ada, itu saya tulis yang bawahnya itu therefore public health policies one of my major interests to equip it, itu kan public health policies one of the major that I'm interested in. Ya, ini bisa berarti public health policy-nya ya. Mungkin ini salah satu poinnya yang Kak Esther bisa masukkan, atau Kak Esther bisa tambahkan, karena Kak Esther punya 2.000 karakter. Dan itu sedikit, itu ini kan masih ya, Miss? Ya, it's only 1.100. Jadi bisa lebih elaborate lagi sedikit, Kak. Maksudnya mungkin sekitar satu main idea lagi. Atau mungkin Kak Esther sebelumnya punya teman yang ambil
di University of Melbourne atau punya kenalan, mungkin bisa dimasukkan di poin itu. Saya juga mencari tahu dari alumni atau dari mahasiswa Indonesia yang sebelumnya atau yang sedang mengambil Master of Public Health di sana. Saya juga sudah menanyakan program-programnya. Jadi itu bisa menjadi salah satu to show to Australia Awards kalau selain mencari atau research sendiri di webnya, Kak Esther juga interview orang untuk cari tahu seperti apa sih program yang ditawarkan di Unimap khususnya untuk Master of Public Health. Oh, okay. Miss, itu kan kemarin Miss sampaikan kan kalau misalkan kita kan disuruhnya 3, tapi kan kita highlight yang 1 aja. Atau saya perlu sebutkan 2 kampus atau hanya 1 kampus saja, Miss? Kalau bisa 1 saja, it's okay. Tapi Jadi, saya nggak perlu sebutkan the other 2, right? I don't have to mention the other 2? Yeah. No need. Okay. Tapi kalau misalnya beberapa orang misalnya mau menuliskan 2, that's okay. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi, I prefer cuman nulis 1 saja. Jadi saya lebih spesifik. Betul-betul cari tahu ini, meskipun nantinya Kak Esther mau ngambil pilihan kedua atau pilihan ketiga, that's okay. Tapi setidaknya ketika mengisi online ini, aplikasi online, dan ketika wawancara, Kak Esther itu ketika Kak Esther wawancara, Kak Esther lebih spesifik kan, maksudnya sudah lebih tahu secara mendalam. Kalaupun ditanya mengenai program studi sama wawancara, Kak Esther lebih fokus ke 1 university itu daripada 2. Jadi kalau saya secara pribadi sih mungkin 1 is enough. Baik. Oke. Saya coba lihat untuk pertanyaan ketiga. Sama seperti ini, kayaknya masih terlalu sedikit, Kak. Iya, makanya. Tapi idenya sudah ada sih. Mungkin dijelaskan in community service program, ya, I was deceived. Mungkin dijelaskan kapan ini dan community service programnya itu program apa sih? Kalau saya tambahin yang tadi yang Miss bilang during my last activity in my campus, lalu in community service program. Iya bisa. Jadi awalnya ketika terakhir ini saya berkesempatan untuk join di salah satu community service program focusing on apa gitu. Jadi bisa dijelaskan dulu tentang apa kegiatannya. Oke. Focusing on. Ini masih problemnya masih belum terlalu kelihatan ya dari yang Kak Esther tulis di sini. In 2 weeks time, we will easily be accepted. Jadi kayak nah mungkin bisa dijelaskan misalnya masalahnya adalah meskipun setelah bersosialisasi 2 minggu atau berapa lama ternyata tidak efektif, programnya tidak begitu efektif. Akhirnya Kak Esther mencoba cara lain. Pendekatannya adalah dengan mendekati secara personal, mengetahui lebih dalam tentang culture-nya mereka sebelum akhirnya masuk untuk bersosialisasi. Jadi mungkin lebih dijelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi di kegiatan itu apa sih? Entah masalah sekecil apa, misal apapun itu bisa dimasukkan. Misalnya ada masalah komunikasi dengan sesama teman tim, atau misalnya pertanggungjawaban proposalnya yang tidak ada pelaporan dari teman sehingga ketua atau misalnya Kak Esther sendiri harus langsung bekerja untuk menyelesaikan proposal pertanggungjawabannya. Mungkin lebih spesifik lagi Kak Esther ya. Butuh berapa masalah ya, Miss, supaya lebih detail gitu, Miss? Bisa 1 atau 2 masalah, yang penting adalah skill yang ditunjukkan.
Misalnya dari satu masalah itu, Kak Esther bisa menunjukkan 2 or 3 different skills dari leadership kah misalnya, manajemen, time, communication, mungkin seperti itu. Baik, Miss. Untuk idenya sendiri, yang poin kedua itu, I really like it untuk idenya karena terakhir itu untuk yang saya lihat di fokus field-nya Australia Awards itu mereka memang lebih spesifik lagi ke penanggulangan COVID, apalagi tahun ini ya. Jadi mungkin ke depannya, kalau let's say tahun depan ada, Kak Esther mungkin bisa menjelaskan selama COVID atau pandemi COVID di Papua specifically apa sih masalahnya, dan kira-kira kalau misalnya penanganan di specifically di public health, kemampuan apa, skill apa, atau knowledge apa yang Kak Esther mau dapatkan di Australia atau di Unimel yang kemudian rencananya akan diimplementasikan yang kira-kira bisa cope masalah yang sekarang lagi ada. Misalnya sekarang meskipun ada pandemi, orang-orang belum begitu tahu nih bagaimana cara manajemen kesehatan itu seperti apa. Mereka masih belum mengerti malah sosialisasi tentang COVID itu sendiri seperti apa. Jadi Kak Esther berencana ngambil public health, especially mungkin di policy, agar ke depannya Kak Esther yang sudah tahu mengenai culture Papua bisa kira-kira membuat public health policy yang betul-betul bukan policy yang hanya sekedar policy, tapi memang yang bisa sesuai dengan culture atau keadaan di Papua itu sendiri. Mungkin Kak Esther bisa menggambarkan itu. Oh, baik, Miss. Baik. Oke. Oke, Miss. Faisal Reza belum ya? Udah, Miss, maaf sudah ada, bergabung. Masih ada. Jadi saya Faisal Reza sama ada satu orang lagi ya. Dari Anggit. Faisal Reza. Tunggu, let me share my screen. Ini ya punyanya Kak Faisal Reza ya? Iya benar, Kak. Oke. Ini secara untuk permulaan, I mean how you bagaimana Kak Reza? Udah benar belum namanya? Oh, sorry. Gimana Kak Reza masuk ke pembukaan untuk essay-nya is already great at the ya nantinya diedit during the second year of ya mungkin bisa diganti during my second years in bachelor degree atau apa. I have an opportunity to be a head of committee. Mungkin bisa sebelum mungkin bisa tambahan sedikit dulu Kak di sini. Let me check first. Oh, that's okay. Bisa dijelaskan sedikit ini tentang apa kegiatannya? Mungkin bisa ini yang dimasukkan di sini. Kegiatannya itu tentang apa, di mana ada 2, yaitu National Essay Competition and Seminar. Kemudian baru masuk in this activity itu
Ini maksudnya apa ya? 3 faculty student government. Kak Reza? Maaf, tadi kuotanya habis, sudah beli. Ini maksudnya apa ya Kak Reza? Yang I represent 3 faculty student government? Oh, jadi kayak ini tuh gabungan dari UKM sama 3 BEM gitu, Kak. Oh. BEM mungkin ini ya, coba cari lebih ini word untuk BEM itu apa, mungkin 3 faculty, 3 different student organization, atau 3 students organization in 3 different faculty. Mungkin lebih spesifik, mungkin wordingnya saja ya, mungkin Kak Reza coba cari dulu tentang BEM itu apa. Tapi kalau menurut saya secara pribadi ini bisa menjadi masalah yang bagus direpresentasikan di pertanyaan ketiga, karena Kak Reza harus menjadi ketua kegiatan untuk 3 fakultas BEM. Maksudnya tinggal wordingnya saja sih. And it's already demanding. It will be really apa ya, responsibility-nya. Mungkin ini to coordinate and face for different organization with it mungkin lebih daripada to think twice, mungkin lebih ke management skill daripada it forced me to think twice. Jadi mungkin Kak Reza bisa revision. I realized that management skill is really important in a big event such as this, atau di kegiatan besar seperti ini. Itu manajemen skill itu sangat penting, karena mungkin dijelaskan dulu kenapa manajemen skill itu penting, karena ada 4 organisasi yang berbeda, di mana keempat organisasi ini memiliki visi yang berbeda dan pendekatan atau approach yang berbeda ketika menghadapi masalah, sehingga Kak Reza sebagai ketua itu benar-benar harus manage mereka sampai agar kerjaan untuk kegiatan ini tuh bisa berlangsung lebih efektif. Kemudian masuk ke poin kedua, mungkin tentang communication. Penting pada kegiatan besar seperti ini, communication, effective communication, mungkin kayak Reza bisa spesifik langsung poin, not only communication but effective communication is really crucial, karena Kak Reza harus mewadahi sekian puluh orang, atau let's say ada berapa puluh orang. Misalnya Kak Reza ngasih tahu satu poin ke satu seksi, bisa saja seksi lain nggak tahu. Jadi betul-betul, apalagi ini karena ada 3 fakultas atau 4 fakultas yang berbeda, sehingga effective communication itu really important. Karena kalau tidak, mungkin Kak Reza bisa jelaskan, ada kejadian misalnya ketika apa ya, mungkin Kak Reza bisa jelaskan ketika ada masalah, misalnya satu fakultas tidak begitu paham mengenai acaranya, sehingga satu part dari acara ini tidak terlaksana dengan baik. Mungkin bisa dijelaskan di fundingnya, mungkin karena kurang komunikasi dengan tim yang Kak Reza tunjuk untuk bagian funding, akhirnya
fundingnya sempat bermasalah. Nah, kemudian Kak Reza masukkan nih akhirnya Kak Reza melakukan coordinate big meeting. I really like the point when yang poin ini mungkin Kak Reza harus masukkan di bagian responsibility untuk representatif. Jadi cara Kak Reza manage 4 organisasi ini adalah dengan menunjuk representatif untuk handle masalah tertentu. Jadi pokoknya masalah funding kamu yang tunjuk, dan poin di mana ini potensial ini di mana tiap potensi orang itu Kak Reza menunjukkan kalau Kak Reza akhirnya realize kalau tiap orang itu punya potensi yang beda-beda, sehingga Kak Reza akhirnya menunjukkan, oh kalau kamu bagusnya di funding, kamu masuk funding. Kalau kamu bagusnya di manajemen, kamu masuknya let's say acara. Jadi mungkin poin itu bisa Kak Reza masukkan. Jadi secara overall, I really like your idea bagaimana Kak Reza menjelaskan masalah-masalah yang ada di kegiatan ini, tapi mungkin lebih wording-nya lagi saja Kak Reza yang perlu diperbaikin ya. Flow-nya, urutannya mungkin lebih diedit di bagian itu saja sih Kak Reza. Ada pertanyaan mungkin? Saya terlalu banyak nggak memperkenalkan proyek yang udah saya lakukan gitu dibanding masalahnya itu sendiri, Kak? Not really, karena misalnya Kak Reza yang ini ya, it's enough. Iya, Kak. Maksudnya tidak terlalu, not too much, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ini sudah cukup. Bahkan kalau menurut saya pribadi mungkin bisa ditambahkan kegiatan itu seperti apa. Apa sih International Association in Agriculture, mungkin seperti itu. Karena kalau berdasarkan wording sendiri kan Kak Reza, ya 1900-an ya. Tapi di bagian introduce-nya itu 500. Jadi ada sekitar 1.500-an, 1.400-an untuk menjelaskan masalah atau skill yang Kak Reza gunakan ketika menghadapi masalah. Jadi that's okay. Karena sisanya ini Kak Reza akan menjelaskan mengenai bagaimana Kak Reza aplikasikan skill atau knowledge Kak Reza ketika menghadapi masalah di organisasinya. Siap. Oke. Yang terakhir ini punya siapa ya? Kak Dini. Halo? Kak Dini? Maaf Kak, mungkin Kak Dini lagi tidak terkoneksi. Sebenarnya ada satu orang namanya punyanya Kak Anggit, sudah dikirim di email Kakak. Iya. Kakak mau ini mengoreksi kan untuk hari ini? Ya, tinggal satu ini aja. Terima kasih Kak. Mungkin kan spesifik pertanyaan yang harus dijawab, yang requirement dari let's say pemberi beasiswa atau kampusnya kan gitu. Halo Kak, maaf kurang jelas suaranya. Pertanyaan atau requirement atau poin-poin yang harus dimasukkan dari ini beasiswa atau university?
University, Kak. Aku sebelumnya pernah buat, cuman aku kirim ke sini untuk direview juga, Kak. Siapa tahu mirip untuk ke AS juga. Ini pernah buat kayak gini juga, Kak. Oh, tapi AAS poin-poinnya ya? Iya. Oh, oke. Iya. Yang poin yang ini, Kak Anggit bisa coba edit sedikit dan improve sedikit, specifically itu ke university di Australia yang mungkin Kak Anggit mau apply. Kan mungkin tetap di geological science ya, tapi mungkin let's say University of Adelaide for example. Tapi it's already, ini mungkin di pertanyaan pertama, how to choose the course, karena untuk develop my capabilities. Ini juga bisa Kak Anggit masukkan ke pertanyaan pertama. Jadi mungkin Kak Anggit sudah bisa research sebelumnya mengenai project yang mungkin project atau seminar yang dosen di kampus itu pernah lakukan sebelumnya, kemudian itu menjadi pertimbangan Kak Anggit sehingga Kak Anggit mau apply atau mau enroll master degree di university itu. Jadi boleh dimasukin yang kayak gini, Kak? Ya, tapi mungkin tinggal Kak Anggit edit saja ya, berdasarkan karakter, ada 2000 karakter, dan berdasarkan pertanyaannya. Kalau ini, I think bisa dimasukkan ke pertanyaan pertama, how would you choose your purpose study or institution? Ini masuk pertanyaan kedua. Ini iya. Cuman mungkin lebih spesifik lagi Kak, karena kan ini cuman made very the advanced theory, technology, and information in this program will facilitate me in achieving extraordinary progress. Rather than saying theory, technology, and information, mungkin lebih spesifik teknologi macam apa yang ditawarkan di kampus itu atau jurusannya, informasi apa yang diberikan, teori apa yang diajarkan. Jadi lebih elaborate lagi atau jelaskan lebih spesifik lagi mengenai kampusnya dan apa yang ditawarkan yang nantinya Kak Anggit bisa apply itu untuk professional development-nya in the future. Oh, jadi bagusnya Kak aku sebutin langsung teknologi yang mungkin yang beda sama di kampus lain, Kak, kayak gitu? Ya, bisa seperti itu. Kalau Kak teknologinya yang berbeda dari kampus lain, sebenarnya Kak Anggit bisa mention itu di pertanyaan pertama. Teknologi ini hanya ditawarkan di kampus ini. Nah, di pertanyaan kedua itu lebih spesifik ke bagaimana teknologi itu Kak Anggit pelajari, dan akhirnya Kak Anggit bisa aplikasikan itu untuk profesional karirnya nanti ke depannya. Oh iya, baik. Jadi untuk pertanyaan kedua kan itu lebih ke bagaimana nantinya program studi yang Kak Anggit ambil bisa berkontribusi untuk karirnya ke depannya. Jadi lebih ke practical example in the future. Mungkin ini bisa dijadikan penutup, tapi sebisa mungkin jelaskan misalnya seperti ini, the knowledge I have acquired will help me carry out my duties for the advancement. Tapi ini bisa dijadikan penutup, tapi mungkin Kak Anggit di-elaborate lagi, knowledge-nya itu knowledge macam apa sih? Jadi jangan sampai Kak Anggit memberikan jawaban itu kayak ambigu. Jadi ini bisa dijadikan penutup, tapi make sure Kak Anggit menjelaskan
knowledge seperti apa yang didapatkan, advancement seperti apa yang diinginkan nantinya. Jangan sampai kalau sebisa mungkin jangan terlalu ambigu cara menjawabnya, maksudnya jangan terlalu teoritikal, tapi betul-betul implementasinya nanti bisa seperti apa ke depannya. Mungkin seperti itu, Kang Git. Atau ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya mau tanya, yang untuk pertanyaan pertama, Kak. Iya. Yang untuk jawaban aku yang di atas kan, itu perlu ditambahin lagi atau gimana, Kak? Mungkin poin-poin tertentu yang mesti aku tambahin atau yang mesti aku kurangin dari yang aku tulis, Kak? This is a good point. Kalau misalnya kamu bisa specifically point out dosen yang memang kamu tertarik dengan penelitiannya, mungkin kamu bisa tambahkan, let's say kamu pemilihannya itu apakah kamu berdasarkan ranking university-nya kah? Kamu bisa tambahkan itu kalau kamu mau, karena you have 2000 karakter kan ya. Let's say ini masih 1586, jadi kamu mungkin bisa tambahkan sedikit, ketika memilih program studi, saya mencari tahu mengenai kondisi pembelajaran di sana, fasilitasnya kah, rankingnya kah, mungkin bisa ditambahkan 1 poin lagi sih, Kang Git. Entah itu ranking, atau let's say pernah punya teman sebelumnya yang apply di jurusan itu, mungkin seperti itu. Kayaknya di bawah aku mention deh, Kak. Oh, enggak, Kak. Oh, sorry. Aku sebut gini ya, Kak. Kayak studying in geoscience and spatial and geothermal. Saya sebut university-nya, terus based on the QS World University ranking, dia segini, terus kayak gitu, Kak. Oh ya, bisa seperti itu. Jadi mungkin kalau di Australia dia urutan kesekian. Let's say dia bukan urutan pertama, let's say dia urutan ketiga. Tapi kamu tetap memilih itu karena cuman dia program studi itu yang memiliki program di mana let's say Anggit bisa langsung menggunakan source ini misalnya. Salah satu dari cuman ada 2 university di Australia yang programnya itu student bisa langsung ke let's say factory atau perusahaan, yang terjun langsung ke perusahaan untuk aplikasi geological science, for example. Jadi mungkin meskipun peringkatnya bukan peringkat pertama, teman-teman tetap bisa menunjukkan bahwa university ini tetap menawarkan hal yang menarik yang betul-betul mendukung your education di sana. Entah itu programnya kah, entah kondisi belajarnya kah, fasilitasnya kah, apa saja. Baik. Ada lagi mungkin, Kang Git? Saya rasa sudah cukup, Kak. Aku belum kerjain yang nomor 3, Kak. Sorry. That's okay. Oke, terima kasih banyak, Kak, atas feedback-feedbacknya untuk teman-teman. Maaf tadi koneksi saya sempat terputus, dan mungkin untuk sesi tanya-jawab peserta yang general, untuk 2 orang penanya saja mungkin ya, Kak, karena waktu kita sangat terbatas untuk hari ini. Iya, boleh. Boleh. Oke, untuk teman-teman bisa ditanyakan melalui fitur chat atau bisa langsung raise hand aja jika teman-teman ingin bertanya. Mungkin dari Mr. Ridwan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada lagi penanya, mungkin bisa langsung saja untuk Mbak Yunita memberikan closing statement-nya. Halo, saya mau nanya. Oh, ya. Halo. Ada. Oh. Ya, Mr. Ridwan. Saya mau nanya. Oke, iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo? Ya, Kak. Halo?
Ya, Kak Ridwan. Halo? Oke. Kedengaran suaranya nggak? Iya, kedengaran. Halo? Oh iya, saya mau tanya apa? Saya apply pertama, kan saya ngambil jurusannya Master Faculty of Law. Terus setelah saya research Master Faculty of Law at the University of Melbourne. Master Faculty of Law, hukum kesehatan. Oh. Di Melbourne, Universitas of Melbourne. Ya. Australia. Terus rencananya setelah saya research, saya rencana tahun ini mau daftar, saya rencana mau rubah jurusan, saya mau ngambilnya Master Mikrobiologi. Itu itu nggak jadi masalah ya, misalnya yang penting kan jawab sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yang Miss bilang tadi kan, misalnya kayak virus itu kan sekarang lagi fokus pada pandemi. Halo? Oh iya. Kalau backgroundnya Kak Ridwan sendiri sebelumnya apa ya, Kak? Saya backgroundnya farmasi. Oh, farmasi. Halo? Kan ya? Kalau secara jurusan sih yang saya ambil kemarin itu nggak sesuai background, karena saya nggak ambilnya hukum kesehatan. Jadi saya tahun ini saya rencana mau rubah semua esai saya. Saya mau ngambil Master Mikrobiologi. Itu searah dengan jurusan saya. Oh iya, I think that's okay, Kak Ridwan. Jadi Kak Ridwan mungkin bisa koneksikan juga tentang situasi di daerahnya Kak Ridwan sekarang bagaimana kesehatannya itu apalagi selama pandemi ini. Kemudian kira-kira mungkin Kak Ridwan bisa cari tahu poin menarik dari Master of Microbiology itu. Apa sih kira-kira yang menarik di situ dan hubungannya dengan masalah yang sekarang sedang ada di daerahnya Kak Ridwan atau di tempat kerjanya mungkin. Nah, Kak Ridwan. Halo? Ya, halo? Ya, halo? 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 Terus saya mau nanya, ini kan mikrobiologinya itu tetap di Unimel, ya? Iya, di uni yang sama, cuma saya mau nanya, ini nggak masalah ya, misalnya begini, sekarang kan saya kerja di puskesmas. Saya kerja di puskesmas, terus rencana saya mau pindah ke Balai POM. Jadi alasan saya ngambil jurusan untuk rencana setelah selesai kuliah saya mau pindah di Balai POM gitu. Halo? Mungkin mungkin untuk teman-teman juga yang akan pindah, meskipun memang nantinya akan pindah, mungkin spesifik kekerjaannya saja daripada state. Kalau nanti saya akan pindah ke BIPOM, tapi mungkin lebih di BIPOM itu apa ya? Mungkin dijelaskan seperti itu. Saya mau mengembangkan ini. Jadi jangan state akan pindahnya, tapi state
state atau sebutkan opportunity peluang besar lainnya yang bisa didapatkan setelah mengikuti programnya atau setelah nantinya saya akan pindah ke BPOM untuk gini langsung sebut saja nantinya. Apa Kak Ridwan juga mendengar? Halo? Jelas mungkin Kak Ridwan? Halo Mr. Ridwan. Oke. Karena waktu kita sudah hampir di akhir, Kak. Halo? Mbak Yunita? Halo? Mbak Yunita? Suara Dini jelas nggak, Mbak? Iya, jelas. Suara Dini jelas, Mbak? Iya. Halo, Dini? Halo? Halo Kak, mungkin Dini jaringannya kurang bagus, mohon maaf sekali Kak. Nah, iya. Itu tadi dari Kak Ridwan ya. Terima kasih pertanyaannya, dan terima kasih Kak Yunita. Mohon maaf, saya langsung menggantikan Kak Dini. Kak Yunita, closing statement untuk terakhir kita sebelum kita foto bersama, dan ini kan acara terakhir kita. Mohon dari Kakak memberikan statement terakhir. Intinya teman-teman never give up, entah itu Australia, entah itu teman-teman mencari beasiswa Australia Awards, LPDP, atau beasiswa kampus-kampus lainnya, karena eventually teman-teman akan mendapatkan what's best for you, entah itu di pekerjaan sekarang mungkin, atau memang mendapatkan beasiswa. Dan hopefully teman-teman yang ada di sini nantinya bisa mendapatkan beasiswa Australia Awards tahun depan, atau mungkin beasiswa lainnya. Nah, sedikit saran, apapun form atau aplikasi apapun yang teman-teman sedang kerjakan, ada baiknya kalau teman-teman mengerjakan itu lebih awal. Jadi teman-teman bisa double check. Kalau memungkinkan, teman-teman mungkin bisa nyari teman atau partner, sehingga teman-teman bukan cuma ngecek sendiri, tapi bisa show ke temannya, jadi saling tukar. Teman-teman bisa sama-sama perbaikin kesalahannya, atau juga improve, atau cari tahu kira-kira temannya nulis gimana sih cara mereka nulis, saya mungkin bisa ikut seperti itu juga. Jadi ketika menulis, saya sarankan kalau nge-stuck, taruh tulisannya, simpan 2-3 hari, kemudian buka lagi. Karena ketika teman-teman thinking too much, berusaha untuk betul-betul ngerjain, bisa-bisa jadinya malah nggak karuan nulisnya. Jadi mending kalau memang teman-teman nge-stuck,
taruh kerjaannya 2-3 hari baru buka lagi. That's why sebisa mungkin ketika teman-teman mau mengisi form online untuk scholarship apapun itu, kerjakan jauh hari sebelum deadline-nya. And hopefully teman-teman yang ada di sini bisa mendapatkan beasiswanya, dan mungkin ke depannya kita bisa ketemu di kegiatan lainnya. Mungkin seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Kak atas ilmu yang telah kami dapatkan dari chapter 1 sampai chapter 4. Semoga di lain waktu kita akan bertemu mungkin di jalan lain. Terima kasih Kak atas closing statement terakhir. Oke, bagi teman-teman, sekali lagi open kamera bagi peserta yang ada di room ini untuk foto bersama. Kak Linda bisa mempersiapkan diri. Kak Linda? Iya, Miss. Ya. Silahkan, Kak. Oke. Baik, teman-teman, silahkan open kamera. Mr. Kak Renal? Miss Afni. Mr. Kevin? Miss Afni? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Jempolnya dong. 1, 2. Oke, makasih. Terima kasih teman-teman. Saya selaku pengganti dari pembawa acara tadi, moderator tadi, mohon maaf jika ada salah karena memang ada jaringan yang mungkin tidak bisa stabil. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tunggu kami English Studio Scholarship Mentorship di next time. Oke guys, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you everyone. Thank you, Mi.